modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, untuk melihat, mencermati apa yang terjadi dan akan terjadi nanti terkait dengan Electronic Traffic Law Enforcement, ETLE, yang mungkin akan banyak mengubah budaya. Bagaimana kemudian biasanya di lapangan, kemudian di pengadilan dan lain sebagainya. Akan terjadi cultural shock atau perubahan budaya yang sangat signifikan. Saya sudah bersama dengan peneliti, pengamat kebijakan publik, Bung Agus Pambagio. Bung Agus, betul akan terjadi cultural shock? Kurang lebih begitu. Sangat signifikan. Iya, karena kebiasaan kita sehari-hari terkait dengan pelanggaran lalu lintas akan berubah. Ya kan, kita tidak bisa lagi ngeluarin dompet atau nyelipin uang ke kantong, ke kantong polisi, udah nggak bisa lagi. Atau bahkan di pengadilan, nggak bisa lagi. Karena semuanya kita dikirim. Misalnya? Ya, kepada panitra, ngatur tilang, udah nanti pentokin yang murah aja. Kan biasanya ngatur itu. Nanti ada, kan di setiap pengadilan negeri ada itu calo-calonya. Ya itu umum sih, bukan rahasia lagi, bukan lagi off the record atau apa, tetapi ya terjadi. Ya itulah makanya saya ingat sekitar 5 tahun yang lalu kita sering bahas ini soal ETLE ini. Tapi memang mentoknya masih di pengadilan negeri. Ya, di kota-kota lain sudah. Ini yang Jakarta yang lama. Nah, maksudnya mentoknya di pengadilan negeri? Tidak setuju dengan sistem ETLE. Anda menilai bahwa sejak 2018 berdiri misalnya ETLE sampai sekarang terlalu lama berkembangnya? Iya. Kan itu sistem saja. Sistem sama kamera. Meletakkan kamera di semua sudut kota. Iya. Ya kan, terus sambung ke kita kan punya TMC. Ya sudah, tinggal ke sana saja. Tapi kan nggak jalan-jalan. Karena ada pihak-pihak, Anda mengatakan bahwa ada pihak-pihak yang memang masih belum memanfaatkan sistem lama. Iya, lebih senang dengan sistem lama. Iya. Padahal sistem lama sama sekali kemudian tidak boleh dipertahankan. Sistem baru adalah keniscayaan. Karena sistem lama itu kan udah nggak ada dipakai di dunia manapun. Jadi semuanya kan coba lihat di Vietnam, yang merdeka jauh lebih baru sekarang. Vietnam? Ya, kan tidak ada polisi di jalan. Nggak ada, coba lihat. Nggak ada pilihan, memang harus berubah. Ya. Saya mewawancari Pak Hakim Agung, Pak Andi Samsan Nganro, sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial dan juga juru bicara Mahkamah Agung. Pak Andi, apakah pihak pengadilan mendukung sistem Electronic Traffic Law Enforcement? Pengadilan tetap mendukung karena tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tetap mengacu pada peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 12 tahun 2016. Permasalahan begini Pak Andi, mohon izin. Ya. Bahwa kemudian dari sistem ETLE ini akan memutus sama sekali untuk kemudian si pelanggar tidak ke pengadilan dan juga tidak ke kejaksaan. Artinya nanti akan diberikan sebuah bukti yang kuat bahwa ada foto, ada video bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran, lalu kemudian tinggal membayar di ATM. Artinya kan ini akan ada perubahan yang luar biasa. Tidak harus ke pengadilan lagi, tidak harus ke kejaksaan lagi. Apakah sebelumnya juga pernah ada penolakan dari pihak lembaga peradilan soal ini? Karena memang melewati dari lembaga kejaksaan dan juga di ranah Pak Andi, lembaga peradilan. Kita mendukung juga karena dengan sistem ETLE ini mengeliminir, Pak, interaksi antara pelanggar dengan petugas. Tentunya ini ya kita mendukung tidak akan terjadi hal-hal yang memang jadi untuk menjadi mendukung sistem yang lebih baik lagi begitu. Terakhir Pak, akan datang. Soal calo-calo di pengadilan itu kemudian ada yang kemudian mengeluhkan bagaimana kemudian penanganannya saat ini Pak? Karena kan jadi kita berpikir bahwa ketika kemudian harus mengurus misalnya pengadilan, nanti misalnya juga di kejaksaan, itu akan ada calo-calo yang kemudian berkeliaran. Nah justru itulah bahwa salah satu dukungan kita dalam melaksanakan mendukung sistem baru ini, yaitu adanya calo-calo itu yang menodai itu sebenarnya bisa diatur, bisa jadi memudahkan pelanggar juga untuk ada yang atur, ada dikasih aja udah selesai. Itu sama sekali tidak ada kerjasama dengan oknum pengadilan misalnya Pak? Sama sekali tidak ada, sama sekali justru itu kita mencegah, kita memberantas calo-calo yang seperti itu karena itu yang merusak citra peradilan juga. Kalau kemudian pernyataan Kapolri yang baru, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyatakan bahwa nanti polisi lalu lintas nggak ada lagi yang menilang, tapi hanya mengatur. Itu top. Kemudian Kapolri mau mencoba mengubah ini semua, mungkinkah nanti akan ada tembok dan lain sebagainya, ada halangan? Harusnya tidak, ya. Rezim ini kan semua mau membersihkan. Ya kalau ada halangan sudah pasti.
Kan tadinya Anda dapat uang jajan 10 perak, terus tiba-tiba nggak ada. Ya pasti kan mencoba gimana menahan itu. Anda mau mengatakan bahwa ini banyak kemudian pundi-pundi yang bakal hilang dari sini. Kurang lebih begitu. Luar biasa. Iya. Ini bukan bicara soal ratusan juta, mungkin miliaran. Bisa Mungkin jadi, lebih. bisa jadi ya. Kalau kita ketangkap mobil sekarang berapa misalnya? 50.000, 100.000, tanpa harus kita hadir di sidang. Iya. Nah sekarang dengan adanya itu tidak perlu lagi ada polisi di jalan jagain, nggak usah. Polisi jaga keamanan sama ngatur lalu lintas saja, betul kata Kapolri yang baru ini. Jadi kalau enggak, itu menaikkan derajat polisi. Dan saya berharap nanti uang hasil tilang itu 50% dialokasikan untuk polisi lalu lintas. Bagaimana Untuk kesejahteraan mereka. Itu nanti diatur dengan peraturan. Khusus polisi lalu lintas, nanti yang lain ngiri dong. Ya nanti bisa dibahas itu kan. Tapi kan yang menghisap CO2 di jalan segala macam kan polisi lalu lintas. Yang menjaga kita supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Kalau seandainya nanti Kapolri yang baru kemudian akan mempercepat, Seluruh kira-kira Indonesia Indonesia, berapa lama dibutuhkan ini untuk kemudian mengubah semuanya? tergantung kecepatan ya. Tentu ada beberapa kendala. Saya melihatnya kalau secepat-cepatnya mungkin 3 tahun baru bisa semua baik. 3 tahun semuanya bisa seluruh Indonesia, harusnya. Harusnya. Ini kan cuma IT semua sistemnya sudah ada kan. Iya, iya. Tinggal sekarang anggarannya ada nggak untuk beli kamera itu saja. Oke. Nah mungkin bisa kalau di Jakarta, di daerah lain belum tentu. Banyak gedung-gedung yang mempunyai kamera sejenis itu bisa di-connect. Itu kan sistem saja. Iya. Dan ini merupakan sebuah lompatan luar biasa. Kenapa? Karena kalau seandainya kita bisa menangkap dengan detail dengan kamera wajah, mobil dan sebagainya, kita bicara soal wajah lah. Maka bukan hanya soal lalu lintas semuanya, tapi soal kriminalitas juga bisa Iya. ditekan. Iya, iyalah. Jadi nanti kalau macam-macam kan bisa kelihatan. Misalnya saya dicalonkan jadi pejabat misalnya. Oh ini coba cek kriminalitasnya. Oh pernah ditangkap nggak itu, didenda atau apa? Dari luar kan bisa kelihatan. Apa yang bisa disampaikan? Apa yang seharusnya jadi harapan dari itu? Kita ini kan terkenal bangsa yang tidak tertib. Ya kan, masa bodoh, cuek. Kalau melanggar, dia akan bangga ketika bisa mengelabui petugas. Dia akan cerita ke teman-teman saudaranya. Nah, jadi ini adalah lompatan untuk mendidik kita menjadi lebih disiplin, menjadi lebih bangsa yang beradab. Ya kan? Tidak sembarangan rasa-rasanya ada yang menguasai jalan. Nggak bisa gitu. Kan itu membahayakan semua orang. Nah, sekarang kalau ditangkap polisi, dia lari. Kan nggak bisa ngejar, kamera, tunggu aja di rumah. Nah, sekarang saya pesan pada kepolisian, keluarkan peraturan ketika kita menjual mobil 2 kali 24 jam itu harus balik nama. Jangan nunggu nanti pergantian STNK. Ini pasti banyak yang menentang, tapi itu memudahkan kepolisian, memudahkan jalannya etle ini. Kalau tidak nanti suratnya kan dikirim suka nyasar. Baik, terima kasih Bung Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Terima kasih telah memberikan informasi di program ini. Ya. Teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif